Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam mimbar gemar GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh pasal 14 ayat yang ke-8 sampai yang ke-17. 1 Tawarikh 14 ayat 8 sampai ke-17, demikian firman Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, atau akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Dan Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang Filistin menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakar habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin itu menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu dan memukul kalah orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeor sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidaklah mudah bagi Daud untuk dia naik tahta menjadi raja. Setelah diurapi oleh Samuel, Daud tidak langsung menjadi raja. Tetapi banyak tantangan, banyak persoalan, banyak hambatan yang dihadapi. Tetapi pada akhirnya Daud diurapi menjadi raja sepenuhnya atas Israel. Dan setelah Daud diurapi menjadi raja, bukan serta-merta Daud duduk tahta dengan tenang. Tetapi ada tantangan yang lebih besar. Orang Filistin datang menyerang Daud. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat bersama pada saat orang Filistin datang menyerang Daud, Daud yang sudah beberapa kali memenangkan peperangan, Daud tidak menjadi orang yang sembrono. Tetapi di ayat yang ke-10 berkata, bertanyalah Daud kepada Allah. Jadi sebelum Daud menghadapi orang Filistin, Daud bertanya dulu kepada Allah. Dan Allah menjawab bahwa Daud, majulah, karena orang Filistin kuserahkan kepadamu. Baru kemudian Daud maju. Bapak Ibu Saudara, dan yang ayat ke-11 dikatakan, lalu majulah ia. Dan kemudian orang Filistin itu dikalahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Daud tidak menjadi sombong karena keberhasilannya. Daud tidak menjadi tinggi hati karena dia memenangkan peperangan itu. Tetapi Daud
dia meninggikan Allah. Di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Daud berkata, Allah telah menerobos musuhku. Jadi Daud mengakui bahwa kemenangannya, keberhasilannya bukan karena kepandaiannya, bukan karena kehebatan pasukan perangnya, tetapi Daud menyatakan bahwa Allah yang mendahului Daud, Allah yang telah menerobos maju mengalahkan musuh-musuh Daud. Daud dikatakan bahwa dengan perantaraanku. Jadi Daud hanya sebagai alat Tuhan. Daud merasa bahwa dia tidak mampu apa-apa tanpa Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tidak mudah bagi seseorang untuk mengakui bahwa Tuhan yang bekerja atas dirinya saat seseorang itu mencapai keberhasilannya. Bukankah banyak orang menjadi tinggi hati, menjadi sombong, bangga dengan kemampuannya. Dia berhasil karena dia bisa. Tetapi seberapa banyak orang yang mengakui Allah. Semua yang kita hasilkan, semua yang kita capai, itu semua karena Allah semata-mata yang bekerja. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Daud selalu mengandalkan Tuhan. Bukan hanya satu kali saja Daud bertanya apa yang akan dia lakukan terhadap Tuhan. Tetapi ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa Daud bertanya kepada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apapun pekerjaan kita, apapun yang harus kita hadapi, apapun yang harus kita lakukan, mari kita bertanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan setelah kita berhasil, mari kita juga seperti Daud yang mau mengakui Allah, mengakui Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, yang membuat kita berhasil semata-mata hanya karena campur tangan Tuhan saja. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, itulah yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud. Daud manusia yang biasa, dia juga sering jatuh dalam dosa. Kita tahu bagaimana Daud jatuh di dalam dosa. Tetapi luar biasanya Daud saat dia ditegur, dia mau rendah hati dan menerima teguran Tuhan. Daud sangat menghormati Tuhan. Daud sangat menghargai kehadiran Tuhan. Dan Daud sangat mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu yang membuat Daud berhasil. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita, saat kita berhasil, bukankah itu semuanya karena Tuhan? Apa yang kita capai sampai hari ini semuanya karena Tuhan. Apa yang saya capai pada saat ini, itu hanyalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mari kita selalu mengucap syukur, Tuhan, terima kasih karena karya-Mu yang besar di dalam kehidupanku. Dan biarlah pencapaianku ini semuanya juga kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah apa yang kita alami, apa yang kita terima, itu semuanya karena Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Bapak, Ibu, Saudara, saat kita dipercaya pekerjaan, jabatan, apapun itu, pencapaian yang kita alami saat ini, mari lakukan itu untuk Tuhan. Kita bertanggung jawab dengan pekerjaan kita bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawab kita lakukan untuk Tuhan. Dan jika kita berhasil, dikatakan bahwa itu semua kamu terima sebagai yang ditentukan sebagai upah kita. Karena kita mengutamakan Kristus. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba.
Bapak Ibu Saudara, ingatlah, tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bersama dengan Allah, maka kita akan melakukan hal-hal yang besar dan luar biasa. Ayat penutup kita pada pagi hari ini Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, mari kita meneladani Daud ini. Daud yang selalu melekat kepada Tuhan. Daud yang selalu mengutamakan Tuhan. Daud yang selalu menghormati dan taat kepada Tuhan. Dan Daud tidak pernah melupakan Tuhan. Daud selalu mengagungkan nama Tuhan di dalam setiap keberhasilannya. Biarlah kita semua yang boleh mendengar kebenaran firman Tuhan pada gemar pagi hari ini, mari utamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari terus bergantung kepada Tuhan, melekat pada Tuhan, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saat kita berhasil, saat kita diberkati, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita hanyalah hambanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kamu selalu hidup bergantung kepada Tuhan, selalu hidup melekat kepada Tuhan, terus mengutamakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan selalu campur tangan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh mengagungkan Tuhan karena apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Apa yang kami peroleh, apa yang kami capai hari ini, itu semuanya karena campur tangan Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat bergemar, selamat beraktivitas. Terus andalkan Tuhan. Dan akui dia dalam setiap langkah kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.